Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Yunita dari jurusan Pendidikan Khusus. Nah, saya akan menjelaskan pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran inkluzif dan strategi pembelajaran ekspositor. Nah, yang pertama, pengertian dari strategi pembelajaran inquiry, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, yang kedua, karakteristik dari strategi pembelajaran inquiry. Nah, dari pembelajaran inquiry ini mempunyai karakteristik sebagai model pembelajaran yang di dalam proses pembelajarannya itu mengajarkan siswa memecahkan masalah dan konsep utama yang berhubungan dengan pengetahuan siswa untuk membentuk pengetahuan yang baru. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini yaitu yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Nah, yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa itu diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dan yang ketiga, ada tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry ini, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis menurut Wina. Nah, sedangkan menurut Sanjaya, ada beberapa hal yang menjadi karakteristik utama dalam metode pembelajaran inquiry. Nah, metode inquiry ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Dengan demikian, pembelajaran inquiry ini mendapatkan guru bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar pada siswa-siswanya. Kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry ini yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadikan siswa aktif. Nah, yang kedua, dapat membantu dan mengembangkan konsep dasar kepada siswanya. Nah, yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, menghindarkan diri dari cara belajar tradisional, yaitu guru yang menguasai kelas. Yang kelima, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber-sumber belajar yang ada. Nah, yang keenam, ini menguntungkan yaitu strategi pembelajaran dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, yang artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam pembelajaran. Nah, kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry ini yang pertama, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru itu sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, pembelajaran dengan inquiry ini memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya kurang efektif. Nah, yang ketiga, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru itu apa adanya aja. Nah, yang keempat, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Nah, yang kelima, karena dilakukan secara kelompok, maka kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang strategi pembelajaran inquiry. Nah, kedua ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran ekspositori. Jadi, strategi pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Nah, dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan yang sudah jadi. Karena strategi ekspositori ini lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan strategi chop and talk. Adapun karakteristik strategi pembelajaran ekspositori, terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori diantaranya. Yang pertama,
Strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Nah, yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah pengusahaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, keunggulan strategi pembelajaran ekspositori diantaranya yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasaan materi pembelajaran. Nah, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana nih siswa menguasai bahasa atau bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa itu cukup luas. Nah, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori ini, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu mata pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi dari pelaksanaan demonstrasi. Nah, yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini yaitu bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Nah, kelemahannya yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan terhadap siswa yang memiliki penyimakan yang secara baik. Nah, untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi yang lain. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar lainnya. Nah, yang ketiga, karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasinya, hubungan interpersonalnya, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori ini sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusias, dan motivasi, juga berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur dan kemampuan mengelola kelas. Nah, yang kelima, oleh karena itu gaya komunikasi strategi pembelajaran ini lebih banyak terjadi satu arah atau one way communication. Nah, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat berbatas pula. Nah, yang keenam, siswa akan terbatas dan pada apa yang diberikan oleh si guru yang sedang mengajar. Sekian apa yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai pengertian, karakteristik, kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran ekspositori dan strategi pembelajaran inquiry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.